Pada pertemuan kali ini, materinya adalah masih mengenai akuntansi sumber dana bank, tapi subpokok bahasannya adalah tabungan. Oke, kita mulai. Ya, apa itu tabungan? Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Tapi, tabungan tidak bisa ditarik menggunakan cek, biliar giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Nah, maksudnya syarat-syarat tertentu itu apa? Nah, misalnya syarat tertentu itu harus ditarik secara tunai, penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setorannya, ya. Lalu nanti disajikan di sebelah kredit, ya. Artinya merupakan hutang bagi bank. Nah, setiap bunga juga diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk setor tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, ya. Warkat di sini bisa cek, ya. Lalu transfer, masuk dan sebagainya yang disetujui oleh bank. Nah, setoran menggunakan warkat atau surat berharga ini bisa dikreditkan ke tabungan kalau warkat tersebut sudah efektif, yang artinya dapat diuangkan pada saat itu. Jadi bisa menggunakan surat berharga semisal cek, biliar giro, tapi kalau warkat tersebut sudah efektif. Contoh transaksi tabungan, ya, kita mulai. Pada tanggal 3 Juli 2013, Aditya membuka tabungan si maskot pada Bank Omega Semarang dengan setoran berupa uang tunai 1.500.000, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Prima Cabang Malang, telah disetujui oleh Bank Malang sebesar 8 juta, lalu dengan menggunakan cek Bank BNI sebesar 10 juta. Nah, di sini ada 3 cara si Aditya membuka setoran tabungan. Yang pertama, dia menggunakan uang tunai. Yang kedua, dengan menggunakan wesel yang telah jatuh tempo, ya, yang bisa ditagihkan oleh Bank Prima Cabang Malang. Dan yang ketiga, menggunakan cek BNI Semarang. Nah, di sini uang tunai tidak ada masalah, ya, berarti ada melibatkan kas. Sementara wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Prima ini artinya ada proses inkaso, penagihan oleh bank, ya. Jadi Aditya menyerahkan sebuah wesel untuk ditagihkan oleh Bank Omega Sabang Semarang ke Bank Prima Cabang Malang. Nah, di sini ada perbedaan kota, ya, perbedaan antara Semarang dan Malang. Nah, perbedaan kota ini bisa memperbesar biaya penagihan. Oleh karena itu, Bank Omega Semarang nanti bisa melakukan kerjasama dengan cabangnya yang ada di Malang untuk melakukan inkaso ke Bank Prima Cabang Malang ini, sehingga mempermurah biayanya. Lalu ada cek BNI. Nah, ini adalah cek BNI, berarti ada cek dari bank lain, ya, sama-sama dalam wilayah yang sama, ya. Kalau ada warkat di sini adalah cek atau biliar giro, tetapi masih dalam wilayah yang sama, maka bisa dilakukan clearing, ya. Diasumsikan inkaso dan clearing itu dinyatakan berhasil, di mana ada biaya materai 6.000 dan biaya inkasonya 50.000. Maka jurnalnya pada tanggal 3 Juli itu bagaimana? Di Bank Omega Semarang, tempat Aditya membuka tabungan si maskot ini. Di Bank Omega Semarang akan buat jurnal sebagai berikut. Pada saat Bank Omega Semarang mau menerima wesel yang harus diinkasokan, maka Omega Semarang akan membuat jurnal administratif, yaitu rekening administratif rupiah atas warkat inkaso yang diterima 8 juta. Ya, ini single entry, artinya tidak sebelah menyebelah, tidak ada kreditnya, tunggal, ya. Debit dicatat sebelah debit karena itu bersifat administratif. Kalau transaksi ini sudah selesai, ini harus dinolkan atau dinihilkan, pindahkan ke akun lawannya. Ya, jadi ketika inkaso nanti sudah berhasil, jurnalnya akan pindah ke kredit, warkat inkaso yang diterima, ya. Nah, lalu Bank Omega Semarang selanjutnya akan membuat jurnal sebagai berikut.
Debitnya RAK cabang Malang 8 juta. Tadi atas inkaso Wesel tadi, karena yang ditagihkannya adalah Bank Prima cabang Malang, maka Omega Semarang akan bekerja sama dengan cabangnya yang ada di Malang untuk melakukan proses penagihan sebesar 8 juta. Maka debitnya adalah RAK cabang Malang 8 juta. Lalu penyetoran kedua menggunakan cek BNI, ya, masih dalam wilayah Semarang. Maka mengakibatkan clearing, yaitu melibatkan giro BI Bank Omega 10 juta. Lalu juga kasnya Bank Omega bertambah karena ada setoran tunai dari Aditya 1.500.000. Ada pendapatan inkaso karena tadi membebankan biaya inkaso ke Aditya 50.000. Juga ada biaya materai, ini masuk ke dalam pendapatan ya 6.000. Nah, jadi yang masuk ke rekening tabungan si maskot Aditya sebagai setoran rekeningnya hanya 19.444.000 karena sudah dipotong oleh biaya inkaso dan biaya materai ini ya. Jadi di kredit ada tabungan si maskot Aditya, artinya tabungan si maskot Aditya ini bertambah ya sebanyak 19.444. Nah, setoran tabungan juga tidak hanya bisa dilakukan pada bank tempat penabung membuka tabungan, tapi bisa dilakukan di kantor cabang lain. Maka akan melibatkan tadi RAK ya, rekening antar kantor. Nah, contohnya setoran lainnya adalah Aditya setor tunai untuk tabungan pada tanggal 7 Juli sebesar 5 juta dari cabang Solo ya. Nah, maka jurnalnya yang dicatat oleh cabang Solo bagaimana dan bagaimana jurnal yang dibuat oleh Omega cabang Semarang. Di cabang Semarang karena sama-sama adalah Omega, Bank Omega hanya berbeda cabang, maka pencatatannya tadi melibatkan RAK. Cabang Solo 5 juta. Nah, tabungan rekening si maskot Aditya bertambah 5 juta. Sementara di cabang Solo tempat si Aditya menyetorkan uangnya, kas rupiahnya cabang Solo bertambah 5 juta, kreditnya adalah RAK cabang Semarang. Ya. Nah, selanjutnya adalah penarikan tabungan. Penarikan tabungan juga bisa dilakukan secara tunai di tellernya atau dengan menggunakan kartu ATM. Penarikan di cabang lain juga bisa, tapi dibatasi sampai plafon tertentu. Nah, sedangkan penarikan di cabang membuka bisa sampai limit tertentu, sampai saldo minimal, ya. Nah, kita tidak asing lagi dengan kartu ATM ya untuk melakukan penarikan tabungan. Nah, contoh penarikan tabungan 12 Juli 2013 Aditya melakukan penarikan tabungan di cabang Jakarta 2.500.000. Jurnalnya bagaimana di cabang Jakarta dan bagaimana di Omega Semarang tempat Adit awal membuka setoran, tempat rekeningnya Adit berada. Nah, kita lihat jurnalnya di cabang Jakarta ya, RAK cabang Semarang. Nah, karena ini penarikan, maka kas rupiahnya cabang Jakarta akan berkurang karena ditarik oleh Adit atau diambil oleh Adit. Nah, sementara jurnal di cabang Semarang, karena Adit melakukan penarikan tabungan, maka tabungan si maskotnya Adit akan berkurang di debit. RAK kreditnya adalah RAK cabang Jakarta. Jadi RAK ini adalah rekening antar kantor ini sifatnya resiprokal. Kalau cabang lain mendebit, maka cabang yang lainnya ada mengkredit. Nah, berikutnya tanggal 22 Adit mencairkan tabungan di cabang Semarang. Nah, Adit mencairkan tabungannya atau mengambil tabungannya di tempat dia membuka setoran awal, yaitu Omega cabang Semarang. Tidak melibatkan cabang lain. Maka jurnalnya langsung. Debitnya tabungan si maskot Aditya berkurang 5 juta, kas rupiahnya cabang Semarang juga berkurang 5 juta. Nah, jadi kalau diasumsikan dibuat mutasi tabungan atau buku tabungannya Aditya sebagai berikut. Ada tanggal 3 ada setor pembukaan, tadi Adit dikreditkan 19.444. Lalu tanggal 7 Adit melakukan setoran